Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajmain wa ala muslimatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa li manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillahi fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidu minhum waliyya wa la nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Waddu, dan ingin, tamannu, artinya tamannau ya. Artinya pada berangan-angan atau pada menginginkan siapa alladzina kafaru. Lau takfuruna, jika mengingkari siapa alladzina kafaru, kama seperti keadaan kafaru yang pada kufur siapa alladzina. Fatakununa, maka adalah kalian semua, antum, artinya kalian semua. Wahum, dan adapun mereka semua itu sawaan, sama, fil kufri, di dalam kekafirannya. Fala tatakhidu, maka jangan mengambil siapa kalian semua minhum, dari mereka, jangan mengambil auliya kepada pembela atau kekasih. Artinya tawalaunahum, artinya jangan sampai membela siapa kalian semua. Wa in adharu, walaupun pada menampakkan siapa mereka al-imana, kepada keimanannya. Jadi orang-orang yang munafik kemarin yang baginda Nabi itu berharap bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak usah diurusi lah, kurang lebih begitu. Kalau memang mereka nanti beriman, ya akan nampak keimanannya. Tapi ya ternyata mereka itu asal di depan rombongan Nabi, mereka seolah-olah beriman. Lah nanti kalau balik di rombongan beliau, maka beliau memburuk-burukkan baginda Nabi dan orang-orang yang beriman. Tawalawnahum in adharu al-imana hatta yuhajiru, sehingga berhijrah siapa mereka fisabilillahi, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hijrahnya tadi hijratan dengan suatu hijrah sahihatan, yang benar. Haqqaqa, artinya nyata, apa imanuhum, iman daripada mereka. Jadi maksudnya kalau mereka masih alayyo alayda, ya sudah, nggak usah begitu dimasukkan di dalam hati, nggak usah dipikirkan maksudnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi itu. Nah, diurusi baik yang nyata-nyata. Kalau mereka nanti sudah benar-benar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyata, itu begitu. Fa in tawallau, maka jika berpaling siapa mereka, wa aqamu, dan mengerjakan atau tetap siapa mereka, alama, atas perbuatan, hum, yang adapun mereka itu alaihi, atas ma, fakhuduhum, maka ambillah mereka, atau istilahnya itu
bertindaklah engkau lah gitu. Jadi andaikan mereka kok nyata-nyata berpaling darimu, maka bertindaklah. Bertindaknya tadi bil usri, dengan menawan mereka. Selain menawan mereka, waqtuluhum, dan memerangilah kalian semahum kepada mereka, haitsu wajadtumuhum, dimanapun menemukan siapa kalian semua, hum, kepada mereka yang nyata-nyata berpaling kepada baginda Nabi. Wala tattakhidu, dan jangan mengambil siapa kalian semua minhum, dari mereka, waliyan, sebagai kekasih atau sebagai yang melindungi mereka. Ayatawalaunahu, artinya melindungi siapa kalian semua kepada mereka. Wala nasiro, dan juga tidak mendapatkan siapa mereka nasiron, kepada orang yang menolong. Maksudnya ayatang suruna, jangan sampai menolong siapa kalian semua, bihi, sebab kekafiran mereka atau sebab memusuhinya mereka, ala aduwikum, atas memusuhinya mereka, kum, kepada kalian semua. Ya, di sini dalam tafsir Sawi itu diterangkan ya, sama andaikan kita di kehidupan masyarakat ini, ya yang kelihatannya kok bisa dibina, diarahkan yang baik, ya diarahkan yang baik. Ya andaikan kok tidak bisa, ya sudah, jangan menjadikan pikiran atau istilahnya itu menjadi beban di kita. Karena dari ayat yang depan kemarin, bahwasanya namanya apa itu hidayahnya Allah, itu tidak bisa kita manusia yang memberinya, tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita sendiri nak mengikuti takdir Allah yang mana, ya kan? Allah telah takdir, yang Allah itu memberi pilihan atas takdir itu. Nah, yang jadi yang taat, nah yang jadi khawarij atau buruk-burukin kawan kita muslim atau mukmin sendiri, atau menjadi golongan munafik, atau menjadi golongan yang ingkar, atau yang menjadi golongan yang menolak ajaran agama ini, ataupun menjadi yang taat, itu atas takdir Allah yang menurut pilihan kita sendiri. Dulu pernah ada yang tanya, Pak Janis, ya, apa hidayah Allah itu, apakah ibaratnya itu harus kita usahakan atau kita diem wae? Nanti supaya nanti kalau takdirnya Allah mendapat hidayah, kan mendapat hidayah. Nah, itu memang ada dua jawabannya, Pak Janis, diterangkan ya. Memang ya ada, terkadang tuh Allah khusus tuh macam mana, walaupun orang tuh tidak berkeinginan, tidak ingin berbuat, tapi tetap mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya ada yang hidayah itu sesuai dengan takdir yang mu'alak, yang tergantung ibaratnya sebatas mana usaha kita untuk mendapatkan atau menyambut atau menggapai hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kata Imam Sa'rawi, hidayah itu ibarat yang bergantung di pohon, tergantung bagaimana kita juluknya. Nah, itu begitu. Jadi ada yang memang ibaratnya walaupun dia tidak berkeinginan mendapat hidayah, tapi nanti mendapat hidayah dari Allah. Ya ada hidayah itu yang harus kita usahakan untuk bisa mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, terus di ayat yang ini tadi artinya apa? Nabi itu dikasih tahu sama Allah, ya sudah, kalau dia tuh nyata-nyata beriman kepadamu, ya jadikan balamu, kawanmu. Ya kalau kira-kira kok menghambat Islam atau menghambat perjuanganmu, ya sudah, ditinggalkan saja. Bukan terus, tapi sementara. Jangan diurusi dulu gitu. Diurusi yang kira-kira minta diurusi.
illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum wa qad khasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allahu lasallatuhum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Ilal ladzina, kecuali orang-orang yasiluna yang menghubungi atau menghubungkan, ayal jiuna artinya pada minta perlindungan, ila qaumin kepada suatu kaum, bainakum di antara kalian semua, wa bainahum dan di antara mereka, misakun adapun ada perjanjian, perjanjian damai ya itu. Ai ahdun artinya perjanjian, bil amani dengan keamanan atau sebagai partner ya kan, lahum bagi mereka. Jadi tadi kan kalau nampak dia sebagai musuh ya sekalian dimusuhi. Nah, kalau dia nampak sebagai kawan ya dikawanin, kan begitu ayat yang tadi. Lah di sini dikecualikan walaupun dia orang non muslim atau orang kafir, tapi dia benar-benar mengikat perjanjian dengan orang muslim atau mereka menjadi sekutu. Nah, atau saling kerjasama dengan kelompoknya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu ya baru istilahnya ya jangan diperangi. Waliman dan bagi orang-orang wasola yang sampai siapa man ilaihim kepada mereka, kama seperti keadaan waktu itu ahada yang melakukan perjanjian siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Nah, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi dengan orang yang namanya Hilal bin Uwaimir. Nah, mereka walaupun belum muslim, belum Islam, tapi bekerja sama dengan Nabi, minta perlindungan dan minta aman dan bekerja sama dengan Nabi. Maka yang seperti itu ya harus dilindungi atau diberi keamanan. Awiladina gitu. Atau orang-orang jauh yang pada ya datang siapa mereka kum kepada kalian semua, rombongan Nabi maksudnya. Waqad khasirat dan sudah benar-benar berat. Aidhaqat artinya sempit apa suduruhum hati mereka an ayyuqatilukum jika memerangi siapa mereka kum kepada kalian semua ma'a qaumihim beserta kaum mereka. Atau gini, atau orang-orang dia itu di rombongan orang munafik, di rombongan orang kafir, tapi golongan itu andaikan kok dia diajak perang melawan baginda Nabi itu sudah nggak sanggup gitu loh. Nah, orang-orang yang begitu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk dilindungi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Au yuqatilu atau memerangi siapa mereka qaumahum kepada kaum mereka atau orang non muslim kafir, tapi demi membela Nabi tadi dia rela bertentangan berperang dengan kaumnya sendiri. Berperangnya ma'akum beserta kalian semua. Ai mumassikina artinya apa? Yang pada tidak mampu. Ang kita lakum dari memerangi kalian semua. Wa kita lihim dan juga memerangi kaumnya sendiri. Kan ada terkadang tuh suatu kaum itu enggak bela sana, enggak bela sini. Nah, ini maksudnya itu. Nah, jadi kalau kok ada orang-orang yang begitu diajak merangi Nabi, yo dia tidak mau, lah terus diajak merangi kaumnya sendiri,
yang nggak benar tadi ya tidak mampu. Maka orang yang seperti itu pun perintahnya Allah, Nabi suruh melindunginya. Nah gitu loh. Fala tata'arradu, maka jangan menampakkan atau berpaling siapa kalian semua ilaihim kepada mereka, bi'ahdin dengan menawan mereka, wala qatlin dan juga jangan membunuh mereka, wahada dan adapun inilah hukum atau inilah keterangan, wama dan ayat-ayat ba'dahu yang setelah ayat-ayat ini semua itu mansukhun dinusah bi ayati saifi dengan ayat pedang, artinya perang atau pedang ya. Jadi ayat di atas ini itu ketika ayat perang itu sudah diturunkan oleh Allah, perintah perang sudah diturunkan, maka ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Nak beliau bela Nabi naida, wong kaumnya memerangi Nabi, yo dibahas habis. Nah itu maksudnya begitu. Walau syaa dan andaikan kok menghendaki siapa Allah taslituhum kepada menguasainya mereka alaikum atas kalian semua, lasallatuhum maka tentu akan menguasai siapa mereka alaikum kepada kalian semua. Jadi kalau Allah kok berkehendak ya bisa saja orang kafir itu mengalahkan orang Islam. Begitu juga sebaliknya. Biayakwa gambarannya jika kok kuat apa qulubuhum hati mereka. Falaqatalukum maka tentu akan memerangi siapa mereka kum kepada kalian semua. Jadi kembali ke ayat yang kemarin itu. Walau la fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau kok tanpa fadlnya Allah, tanpa rahmatnya Allah, ya tentu kita itu semuanya banyak yang mengikuti jalan-jalannya setan, kecuali hanya sedikit. Itu karena luasnya fadlnya Allah, luasnya rahmatnya Allah, maka entah macam mana, yo kadang yo maksiat, yo kadang ya taat, kadang yo ingat, yo kadang yo lupa. Nah, kan begitu. Walakinahu tetapinya Allah subhanahu wa ta'ala itu lam yasya tidak menghendaki siapa Allah kepada menangnya orang-orang kafir tadi kepada orang Islam di ayat ini maksudnya ya. Fa'alqa maka menjatuhkan siapa Allah atau meniupkan gitu fi qulubihim atau meletakkan fi qulubihim di hati mereka ar-ruba kepada ketakutan. Sebenarnya namanya manusia kan sama wae. Sama-sama makan nasi, ya kan? Sama-sama minum air. Ya kalau pas berani ya berani gitu. Sama-sama makan nasi, ngapa pula nggak berani? Nah, kan gitu kadang ya kan? Nah itu. Nah itu preman apa-apa ya berani wae, kan gitu. Ya cuman kadang Allah itu meniupkan rasa belas kasih, meniupkan rasa apa itu namanya mengalah, meniupkan rasa takut kepada hati daripada siapapun itu. Kalau masalah orang Islam dengan orang ndak Islam atau orang kafir ya sama wae, ya kadang menang kadang kalah. Nabi juga ya begitu ya kan itu. Tapi memang itulah sunatullah. Nah, supaya kalau menang ya tidak berbangga diri, kalau kuat tidak berbangga diri, kalau kok lemah ya tidak kecil hati. Nah, kan gitu. Sesuai dengan ayat kemarin itu ya. Wala ta'sau bima fatakum wala tafrahu bima atakum. Sesuai dengan ayat-ayat itu ya. Ya kalau lagi ada ya jangan gembira terlalu berlebihan. Kalau pas nggak ada, kita nggak punya sesuatu ya jangan putus asa. Namanya kehidupan ya seperti itulah. Fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Fa ini tazalukum maka jika membiarkan siapa mereka kum kepada kalian semua,
Falam yuqatilu, maka tidak pada memerangi siapa mereka kum kepada kalian semua. Wa alqau, dan meletakkan siapa Allah Subhanahu wa taala atau menjatuhkan atau meniupkan ilaikum kepada kalian semua assalama, kepada perdamaian atau keselamatan. Aisulhu artinya perdamaian. Ai ing qadu artinya pada tunduk siapa mereka kepada baginda Nabi. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Fama ja'ala, maka tidaklah menjadikan siapa Allah lakum kepada kalian semua alaihim atas mereka apanya, sabilan jalannya. Jadi semua-muanya itu adalah atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Entah baik, entah buruk, entah jelek, entah baik, entah maksiat, entah taat, semua-muanya adalah takdir, fadl, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Torikon artinya jalannya, bil ahdi dengan ditawan, wal qatli dan juga dibunuh. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanu wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazalukum fa illam ya'tazalukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Satajiduna, maka akan pada menemukan siapa kalian semua akharina kepada orang lain, yuriduna atau kelompok yang lain, yuriduna yang menginginkan siapa akharin, ayak manu jika mencari aman siapa akharin atau kelompok yang lain, kum kepada kalian semua, biidharil imani dengan berpura-pura menyatakan imannya, ingdakum di hadapan kalian semua. Maka kata Allah menyebut kepada Nabi, ya ada wae nanti orang-orang itu yang kelompok-kelompok itu yang mencari muka, istilahnya kurang lebihnya ya. Bahasa kita tuh mencari muka. Jadi kalau di depan Nabi itu seolah-olah itu apa itu namanya baik, nah, karena mencari aman. Nah, dengan cara dia itu mendukung atau menampakkan keimanannya atau mendukung Nabi ketika di hadapan Nabi. Nah, ketika nanti balik kepada kaumnya, wayak manu dan pada beriman siapa mereka, kaum mahum kepada kaum mereka atau kembali kepada kaum mereka karena mencari aman. Kalau di depan Nabi takut kepada Nabi, kalau balik ke rombongannya takut kepada rombongannya. Kalau di depan Nabi dan orang-orang Islam mencari muka supaya aman, kalau kembali ke rombongannya orang-orang kafir dia juga mencari muka supaya aman. Nah, itu. Nah, supaya aman dari kaumnya yang kafir tadi, bil kufri dengan menyatakan kekufurannya, idza raja'u ketika kembali siapa akharin ilaihim kepada kelompok mereka. Wahum adapun mereka itu Asada yaitu Bani Asad, wa Ghatafani dan juga Bani Ghatafan. Nama apa? Keturunan. Kalau bahasa di Medan tuh ya apa namanya Pak? Marga. Nah itu kurang lebih begitu. Kullama ruddu ilal fitnati. Kullama ruddu maka ketika kembali siapa mereka ilal fitnati kepada fitnah. Ada artinya kembali siapa mereka ila syirki kepada kesyirikan, urkisu pada berbalik siapa mereka fiha di dalam fitnah atau kesyirikan tadi. Asal kumpul orang Islam, ya dia pura-pura baik kepada orang Islam. Kalau kumpul di kelompoknya lagi, ya balik seperti kelompoknya
lagi. Wa qa'adu dan pada terjun, pada jatuh ya, pada jatuh siapa mereka? Asyadda wuku'in, kepada sangatnya jatuh, artinya tuh pada benar-benar kelihatan patuh gitu kepada kaumnya. Jadi kalau di rombongan Nabi ya dia kelihatan benar-benar beriman kepada Nabi. Kalau dia kok kembali kepada kaumnya, ya seolah-olah dia tetap mengikuti apa yang ada pada kaumnya. Fa illam ya'tazalukum, fa illam ya'tazalu, maka jika kok tidak membiarkan siapa mereka, kum kepada kalian semua, bitarki qatalikum, dengan meninggalkan memerangi kalian semua, walam yulku, dan tidak mengemukakan atau menjatuhkan siapa mereka ilaikum kepada kalian semua, assalama, kepada perdamaian. Nah, jadi perintahnya Allah, orang-orang yang model begitu, kalau kok mereka itu tidak berdamai dengan Nabi, walam yakufu, dan tidak menahan siapa mereka, aidiyahum, kepada tangan-tangan mereka atau kekuasaan mereka atau kekuatan mereka, angkum, dari kalian semua, fakhuduhum, maka ambillah siapa mereka semua, artinya perangi gitu, bil usri, dengan ditawan, waktulu, dan membunuhlah kalian semua, hum, kepada mereka, khaisu sakiftumu, sekiranya bertemu siapa kalian semua, hum, kepada mereka yang model sedemikian itu. Wa ulaikum, dan adapun mereka itu, ja'alna, menjadikan siapa kami lakum, kepada kalian semua, alaihim, kepada mereka, sultanan, dengan kekuatan atau wewenang, mubinan, yang nyata, ay burhanan, artinya bukti, bayinan, yang nyata, dohiron, yang nampak, ala qatlihim, atas membunuh mereka, wasabihim, dan juga menawar mereka, li godarihim, ya, karena kecurangan mereka. Jadi maksudnya Allah, Nabi itu diperintah, ya sudah, kalau orang yang model begitu tuh, kalau mereka kok tidak berdamai betul-betul kepadamu wahai Nabi, ya sudah, dibahas wae sampai habis, boleh dibunuh. Nah, itu maksudnya begitu. Itu zaman Nabi, jangan dilakukan sekarang gitu ya. Nanti dilakukan sekarang pula. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun illa ay yasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minatin faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Satu ayat lagi ya. Wa makana, dan tiadalah atau enggak patut, enggak pantas, li mukminin, bagi orang mukmin, ayatullah, jika membunuh siapa orang mukmin, mukminan, kepada orang mukmin yang lain, ayma, yang bagi, artinya tidak patut, ayas duru, jika kok keluar atau timbul, minhu, dari orang mukmin, qatla, qatala, membunuh siapa mukmin, lahun, kepada mukmin yang lain, illa khotoan, kecuali dikarenakan tidak sengaja. Nah, jadi di ayat ini pokoknya ada hadis tuh ya, diusahakan ibaratnya seberat apapun salah dan dosanya, atau hadis itu ya kan, kalau kok orang itu tidak membunuh orang lain, maka agak ibaratnya tuh mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kok yang masalah ibadah dengan Allah, ya selagi dia tidak meninggalkan sholat, maka masih mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lagi pula begini loh ya, nah kok ibaratnya itu sampai menumpahkan darah, sampai bunuh-membunuh, itu memperebutkan apa sih? Memperebutkan apa? Kan juga pantas kan gitu maksudnya. Itu begitu kurang lebihnya. Mukhotian kecuali tidak sengaja fikot lihi di dalam membunuh orang tadi min ghairi qasdin dengan tanpa sengaja seperti hukum kemarin tuh loh ya, hukum kan kemarin apa namanya kisos atau kafaroh pembunuhan atau bentuk pembunuhan ada 3 ya kan, kosdun kosdun mahdun sengaja dengan murni, terus sibhun kosdun seperti seolah-olah sengaja, terus sibhun khotoun tidak sengaja kan gitu. Nah yang ini yang dilarang itu ibarat benar-benar tuh yang pertama tadi, sengaja ingin ngintip ibaratnya kan, anak dibunuh, lah itu enggak boleh ya, kecuali nggak sengaja macam mana lagi ya kan. Nah, dia nak nembak rusuh, nah rupanya ada orang motong kena, nah itu namanya seperti sengaja, nah itu ya. Atau memang tidak sibhun khotoun, atau memang nggak patut kalau orang itu mati. Nah, contoh Mas Gendon ngajar murid-muridnya pakai rotan kecil, dipukul telinganya, lah kok mati. Nah itu namanya sibhun khotoun, itu seperti itu kemarin. Dibalikkan ke nanti dibaca lagi fikihnya itu ya, seperti itu. Amu khotoun fi qatlihi min ghairi qasdin, dengan tanpa bermaksud membunuh. Waman, dan barang siapa itu qatala membunuh siapa seseorang mukmin mukminan kepada mukmin lain khotoan dengan tidak sengaja. Contohnya di sini biangkosoda, jika kau menyengaja siapa orang tersebut romya ghairihi, untuk melempar atau memanah, bahasa sekarang ya menembak lah ya, lainnya kasoidin seperti barang buruan, ausajarotin atau ingin menembak atau melempar tumbuh-tumbuhan atau pohon, faasobahu maka mengenai orang mukmin tak yang lain tadi, audorobahu atau orang tadi memukul hu kepada mukmin lain, bima dengan barang layak tulu yang umumnya tidak yang tidak membunuh goliban di dalam umumnya. Yaitu contoh tadi Mas Gendon ibaratnya itu ngajari muridnya pakai menjalin atau rotan kecil, dipukul telinganya, lah kok mati, lah itu nggak patut namanya ya kan. Kan tidak ada yang seperti itu secara akal kok membunuh, tentu untuk mengajari yang baik, atau dipukul tangannya dikit gitu kok tiba-tiba mati, nah ya seperti itu namanya qatala mu'minan khotoan. Lah yang seperti itu hukumannya apa? Andaikan kok tidak di apa namanya kisos, ya fatahriru maka memerdekakanlah, utku artinya memerdekakan, rokobatin kepada budak perempuan, nasi matin yang artinya nasi matin membebaskan, mukminatin yang mukmin alaihi kepada orang yang dibunuh tadi, wadiyatun dan juga denda, musallamatun yang sudah ditentukan atau sudah dibiasakan, muaddatun yang disiapkan atau diserahkan ila ahli kepada ahlinya orang yang terbunuh tadi. Warasatul maktuli artinya ahli waris orang yang terbunuh. Illa ayasodaku, kecuali jika ingin mensodakohkan siapa ahli waris orang yang meninggal terbunuh tidak sengaja tadi. Ayatasodaku artinya pada sodako siapa ahli tadi, alaihi kepada orang yang membunuh tadi, biha dengan diat tadi atau denda. Biayafu gambarannya jika memaafkan siapa ahli keluarganya, anha dari diat atau denda. Wabuyinat dan ditetapkan apa sunnatu keterangan sunnahnya atau sunnahnya, anha sesungguhnya diat itu mi'atun 100 minal ibili dari onta.
Jadi kemarin sudah ya dalam fikihnya itu dendanya adalah membayar 100 ekor unta. Isruna adapun yang 20 itu bintu makhodin, unta yang disebut golongannya bintu makhod. Bintu makhod itu yang bagaimana sih? Yang umurnya 1 tahun penuh, nak menginjak 2 tahun. Wakada demikian juga 20 binatul labunin adapun unta banatul labun, yaitu umur 2 tahun penuh, menginjak usia ke 3 tahun, 20 ekor. Banu labunin dan juga banu labun. Banu labun yang bagaimana? Yang berarti umur 3 tahun jenjang ke 4 tahun. Wahakotun dan juga unta hakoh. Unta hakoh itu berarti umur 4 sampai 5 tahun. Wajadaun dan juga jadaun itu umur 5 sempurna naik ke 6 tahun. Itu begitu. Oh, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, jadi 20 ya. 5 ekor ya. 1 2 3 4 5. Oh, yang bina labun sama banu labun tadi sama ya. Nah, kalau banatul labun unta perempuan yang umur 2 tahun penuh sampai menginjak umur 3 tahun. Kalau banu labun yang jantan umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau hakoh baru yang umur 3 tahun masuk ke umur 4 tahun. Kalau jada itu berarti umur 4 tahun penuh masuk ke umur yang kelima. Wa annaha dan sesungguhnya diat itu ala akilatil qatili dibebankan atas orang yang membunuh atau ibaratnya ahli keluarganya ya. Wahum adapun mereka itu asobatuhu, orang-orang yang menerima asobah daripada warisannya orang yang membunuh. Ilal asla kecuali yang pokok, wal furu'u dan juga yang ahli keluarganya, mauzu'atun yang dibagi-bagi alaihim kepada mereka ala salasi sinina, jadi waktunya itu ala salasi sinina semasa 3 tahun membayarnya. Alal goni atas orang-orang dari keluarganya yang membunuh tadi, yang dia kok orang kaya, minhum dari mereka nisfu dinarin, separuh dinar. Jadi yang kaya separuh dinar. Wal mutawasi itu dan yang ekonominya menengah dari keluarga yang membunuh tadi ditari'i robuun 1/4 kulusanatin tiap-tiap tahun. Fa'ilam ya'fu maka andaikan mereka kok tidak mampu, famin baitil mali maka diambilkan dari baitul mal. Fa'in ta'adaro maka kok jika kok tidak mampu, fa'alal jani maka atas orang yang apa maknanya itu Pak situ Pak? Fa'alal jani setelah baitul mal apa itu? Oh yang dari baitul mal. La fa in kana maka jika ada siapa al maktulu orang yang dibunuh min qaumin dari kaumnya, min qaumi aduin dari kaum aduin yang musuhnya, ail harbi artinya bermusuhan, berperang, lakum bagi kalian semua, wa adapun mereka itu mukminun orang mukmin, ya fatahriru raqabatin maka memerdekakanlah budak perempuan mukminatin yang mukmin ala qatalihi atas membunuh orang mukmin yang musuh tadi, kafarotan sebagai kafaroh, wala diatan dan dia tidak ada diat, tusallimu yang diserahkan ila ahli kepada ahlinya orang mukmin tadi, liharobatihim karena ibaratnya itu masih berhubungannya mereka. Lah kalau kok yang terbunuh itu orang mukmin tapi dia memang umpama Kutoboyo sama Matagual ya kan saling perang, nah yang seperti itu maka dendanya juga memerdekakan budak. Wa ingkana maka jika ada siapa al maktulu orang yang dibunuh min qaumin dari kaum, bainakum di antara kalian semua, wa bainahum dan antara mereka misakun adapun ada perjanjian, artinya ahdun janji, kali dimati seperti ahli tanggungan, artinya seperti kita
membunuh orang non muslim. Fadiyatun maka dendanya lahu bagi orang yang mukmin, musallamatun adapun diserahkan ila ahli kepada ahlinya orang non muslim tadi, tapi yang sedesa atau senegara dengan kita. Waya adapun dendanya itu salasu diatil mukmini sepertiga dari dendanya orang mukmin. Umpama tadi 100 berarti yo 33. Ingkana jika ada siapa ahli timah tadi itu Yahudian berupa orang Yahudi, atau Nasronian atau orang Nasrani. Wasulusan dan sepertiga asar dari 10 artinya berapa ya? Sepertiga dari 10 1/15. Ingkana jika ada siapa mereka yang terbunuh itu majusi yang berupa orang majusi, artinya tidak menyembah kepada Allah, menyembah api dan lain sebagainya, Hindu, Buddha dan lain sebagainya ya. Wa tahrir ruqabatin dan juga mau memerdekakan budak atau hamba sahaya, mukminatin yang mukmin ala qatilihi atas orang yang membunuh kafir dimi tadi. Faman maka barang siapa lam yaji tidak menemukan arokobata kepada hamba saya atau budak, seperti zaman sekarang tidak ada bi anfaktiha, gambarannya jika tidak ditemukannya hamba saya yang mukmin, wama yasiluha dan tidak menemukan kepada hamba saya yang mukmin bihi dengan dendanya, fasyamu sahro ini maka berpuasa 2 bulan mutatabi'aini yang terus menerus alaihi kepada orang mukmin yang membunuh orang non mukmin tadi, kafaratan sebagai kafaroh. Walayat kuru dan tidak menerangkan siapa Allah Ta'ala al-intiqala kepada pemindahan ila to'ami kepada dibelikan makanan, kadihari seperti hukuman dihar, wabihi dan dengan hukum tidak dipindah ke makanan, akhoda mengambil hukum siapa Imam Syafi'i fil asohi kaulihi di dalam paling soheh-sohehnya fatwanya Imam Syafi'i. Lah kenapa kok puasa 2 bulan taubatan sebagai taubat minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Masdarun adapun taubatan itu masdar mansubun yang dinasabkan bi fi'lihi dengan fi'ilnya lafaz taubatan al muqaddaru yang dikira-kirakan. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana dan ada siapa Allah itu aliman zat yang maha mengetahui bi khalqihi dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, hakiman juga zat yang maha bijaksana fima di dalam segala sesuatu, dabbaro yang mengatur siapa Allah kepada hukum-hukumnya lahum kepada para makhluknya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Shadaqallahul 'adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.